Oke. Tadi R ekivalen atau R total dari rangkaian seri untuk mencari arus total itu ditambah aja jadi R1 tambah R2 tambah R3. Maka apabila nanti contoh dasarnya ya atau basic. Oke, ini kan terdiri dari dua resistor. R1, R2. Maka nanti untuk mencari I-nya gitu ya. Ini ada V, maka kita ekivalenkan dulu jadi seperti ini nanti. Ini disebut dengan R total. Maka untuk mencari I totalnya yaitu V total atau V rangkaian ya dibagi dengan R total atau R ekivalen. Nanti akan ada contohnya. Adapun nilai arus baik nanti karena memang secara gambar ya, secara sekilas ini kan R1, R2, R3 letaknya dalam satu garis ya. Maka nanti I di sini R3, I di sini di R1, I di sini R2. Nilainya dia akan sama dengan I total. Misalkan I dalam rangkaian itu 12 ampere, maka di R3 12 ampere, di R1 12 ampere, di R2 12 ampere. Sama ya. Adapun V total itu berarti V rangkaian nih. Maka V rangkaian berarti V baterai ya. Itu merupakan penjumlahan dari VR1, VR2 dan berapapun nanti nilai berapapun jumlah dari hambatannya. Oke ya. Karena memang nanti itu V total terkadang disebut dengan V baterai, yang mana nanti V setiap resistor ketika jumlahkan hasilnya akan sama dengan V baterai atau V sumber tegangan. Itu untuk seri. Adapun untuk paralel, bentuk dasarnya kalau kita mengambil cuman hambatannya aja gitu ya, maka dia disusun dalam susunan seperti ini. Jadi seakan-akan dia apa ya, bercabang gitulah ya. Ini kalau kita sederhanakan sebenarnya kayak gini kan ya. Jadi dia terletak tidak dalam satu garis yang sama. Oke, ini kalau misalkan kita sederhanakan. Maka untuk mencari R total, karena memang ketika kita mau mencari, misalkan di sini kita mau tahu nilai dari I-nya berapa, I rangkaian atau I total. Maka kita perlu tahu dulu, karena ini harus kita larikan, nanti kita sederhanakan jadi seperti ini. RP yang kita ekivalen atau kita totalkan ya. Oke. Maka nanti kita cari dulu R ekivalennya berapa atau hambatan resistor totalnya berapa. Dengan cara seperti ini. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sebanyak hambatannya. Kalau 100 ya kalian tambahkannya 100. Nanti setelah dapat gitu kan ya. Maka jangan lupa untuk dibalik. Jadi nanti R total per 1 sama dengan ini penyebutnya berapa gitu ya. Misalkan awalnya jawabannya gini misalkan ya. 1 per R total sama dengan A per B. Maka untuk mencari R totalnya, ini kan baru nilai 1 per R total. Adapun R totalnya dibalik aja. B per A. Nanti kita coba lihat. Kemudian, kalau tadi di rangkaian seri I-nya itu yang sama, kalau di rangkaian paralel, tegangannya itu sama. Jadi tegangan baterai atau sumber tegangan, itu nilainya akan sama dengan V pada R2, komponen resistor 2, akan sama dengan VR3, akan sama dengan VR1. Taruhlah misalkan tegangan baterainya itu 24 volt, maka nanti R3 24, R2 24, dan R1 24 volt. Nah, yang membedakan apa gitu? Yang beda adalah I totalnya. I total atau I rangkaian itu penjumlahan dari I paralel resistor 1, I paralel resistor 2, dan I paralel resistor 3 ya. Oke. Karena memang sebenarnya ini itu ya pada rangkaian resistor pada rangkaian paralel dia menerapkan hukum Kirchhoff arus yang pertama atau hukum Kirchhoff yang pertama atau hukum Kirchhoff arus yaitu
jumlah arus yang masuk ke rangkaian ini gitu ya, akan sama dengan cabang. Ini apa sih? Node ya. Bentar. Jadi arus yang masuk ke titik ini harus sama dengan penjumlahan arus yang keluar. Jadi kan ini ada IR1, IR2, IR3. Ini I total. Oke, nanti di titik ini dia akan dijumlahkan semua, lalu kembali lagi ke I total. Jadi seperti itu alasan kenapa I total itu penjumlahan dari IR1 tambah IR2 tambah IR3. Yang menandakan bahwa memang I-nya akan berbeda-beda dari setiap rangkaian. Bagaimana cara mencari I-nya? Ya udah, ini sama aja. Ingat ya, kalau V itu adalah I kali R, maka kalau I itu adalah V per R. Jadi di sini I total itu adalah, atau I total itu kan berarti V total per R total sama dengan, kalau kalian mengacu ke yang atasnya, yaitu V total karena V-nya sama ya, dibagi dengan R1 tambah V total dibagi dengan R2 tambah V total dibagi dengan R3. Sama dengan yang tadi ya, yang seri tadi belum saya sampaikan. Berarti kalau kalian mencari ini V total, berarti kan I total kali R total sama dengan I-nya sama ya, berarti kan I total kali R1 tambah I total kali R2 tambah I total kali R3. Oke. Adapun gabungan itu opsional aja. Kalau misalkan memang di soal minta digabungin ya sebenarnya analisanya pun nanti juga masing-masing paralel sendiri, seri sendiri. Jadi pada rangkaian gabungan, rangkaian DC gabungan gitu ya, maka carilah atau gabungkan dulu mana yang paling mudah. Misalkan ada hanya di soal cuma 3 nih resistornya. Tapi kalian menggabungkannya R3 dengan R2. Ya. Tentu ini mau diapain nih? Ini kalau misalkan ini digabungkan ini nanti akan dipengaruhi oleh R1, nggak bisa gitu loh. Maka kalian gabungkan, jika kalian gabungkan, pilih yang tidak dipengaruhi atau nilainya tidak diakibatkan oleh hambatan lain. Oke. Jadi kita tidak bisa menserikan dulu R3 dengan R2. Karena kalau misalkan kita serikan R3 dengan R2, lalu kasus lain kita serikan R3 dengan R1, maka nilai akan berbeda. Oke. Maka dari itu, kalau pada rangkaian ini justru kita paralelkan dulu. Dapat RP-nya ini, R paralel 1, 2, baru kita serikan dengan R3 nanti membentuk, berarti kan RS-nya gabungan dari 1, 2 plus 3, gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, ini ya. Jadi R paralelnya dapat 1 per 1 tambah 1 per 2. Baru R totalnya RP tambah R3. Ingat tadi itu masih 1 RP, jadi kalau mencari nilai RP-nya dibalik ya. RP sama dengan apa nanti? Itu untuk rangkaian seri. Dan biasanya sih memang rangkaian gabungan. Jadi memang nanti yang sering ditanyakan kalau kalian paham seri, paham paralel, maka nanti yang gabungan paham. Oke. Lalu kita perhatikan di sini ada istilah hambatan dalam. Hambatan dalam itu hambatan yang terjadi biasanya pada sumber tegangan. Karena kebetulan ini rangkaian DC, jadi sumber tegangan pada rangkaian DC itu lebih banyak dihasilkan atau dikeluarkan oleh baterai ya. Maka hambatan dalamnya adalah hambatan dalam baterai. Oke. Bagaimana cara melihat membedakan mana hambatan baterai, mana hambatan dalam?
mana hambatan dalam, mana hambatan rangkaian ya. Kalau hambatan rangkaian itu pertama ya, kalau dari segi simbol sih biasanya hambatan luar atau hambatan rangkaian itu R besar, kalau hambatan baterai itu R kecil dan dia di dalam kotak, jadi dikotakin gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti tergantung soal, kalau misalkan hambatan dalamnya itu diperhitungkan, maka ya kalian hitung dan juga nanti nilai arusnya akan mengecil. Adapun ketika hambatan dalamnya tidak diperhitungkan, maka nanti arus rangkaiannya itu lebih besar. Karena memang rumus jadi dari I atau arus jika hambatannya itu diperhitungkan adalah I per R tambah R kecil. Ini ketika hambatan dalamnya diperhitungkan. R ya, R kecil. Ya kan ya, beda dengan kalau misalkan tidak diperhitungkan. Nah, ini ya, I sama dengan V per R total. Yang bawahnya semakin besar, maka nilai arusnya semakin kecil. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan hambatan dalam diperhitungkan, arus totalnya semakin kecil. Jadi itu sebenarnya tergantung dari permintaan soal sih. Karena memang biasanya hambatan dalam itu sangat kecil, jadi seakan-akan terkadang diabaikan. Oke. Nah, ini hanya istilah aja. Kalau misalkan ini nih, tegangan jepit itu terbaca ketika sumber dihubungkan dengan beban dalam rangkaian tertutup dan nilai hambatannya diperhitungkan. Adapun GGL, jadi ini sebenarnya kan kita biasanya ngomongin tegangan rangkaian. Nah, kalau misalkan kita lebih spesifik, kita ditanya tegangan jepit, maka hambatan dalamnya tidak diperhitungkan. Tapi kalau misalkan istilah GGL ya, dan ada data hambatan dalam, maka hambatan dalamnya diperhitungkan. Kalau misalkan di soal nyebutinnya GGL tapi kok nggak ada data hambatan dalam, ya nggak usah dihitung aja, ribet nanti. Oke. Maka ini ya, kalau misalkan ini nanti sebenarnya di ini ya, di apa, satu loop gitu, rangkaian sederhana satu loop. Tapi ini kita coba bahas karena memang SMA kalian sudah dapat ya. Ingat, ini kebetulan I-nya ke arah kanan ya. Sebenarnya bebas. Oke. Maka nanti sebenarnya ini kita bahas di hukum ucap tegangan sih. Oke. Cuman nggak apa-apa deh. Dalam loop ya, atau siklus rangkaian, kalian perhatikan arahnya kan ini ya, ke kanan ya, secara jarum jam. Berarti nanti arusnya ke sini, kalian perhatikan panah merahnya ke situ. Bahwa penjumlahan kalau hukum ucap tegangan ya, penjumlahan sumber tegangan dengan tegangan hambatan atau tegangan rangkaian itu sama dengan 0. Berarti ini kita berawal dari titik F ya. Kalian mau dari A, B, C, A, B, E, F terserah. Saya dari pojok kiri bawah. Saya ke atas ya, karena memang panah ke atas, dia menabrak sumber tegangan yang nilai negatif. Berarti nilainya adalah negatif. Negatif E1. Ditambah dengan terus kita ke atas lagi menabrak atau titik G itu adalah hambatan R1. Kalau tegangan pada hambatan apa? Kalau tegangan pada hambatan V sama dengan berarti kan I kali R ya. Jadi di sini I total atau I rangkaian dikali itu yang R apa yang kita tabrak. Oh, ternyata R hambatan dalam. Ya udah tulis saja R. Lalu kita ke atas lagi. Jadi kalau hambatan itu wawasan aja, hambatan itu nggak ada plus minusnya. Ke atas kita menabrak ke titik A, kita menabrak R1, R besar 1. Jangan hanya menambahkan R1, tapi harus dikalikan dengan arus, karena kan ini kita bahasnya adalah Kirchhoff tegangan atau total hambatan total tegangan yang 0. Berarti ini ditambah I total kali apa? R besar 1 ya. Lalu ditambah
kita ke titik B menabrak R2, sama ya, I total kali R2. Ditambah apa lagi di situ? Menabrak E2, yang ditabrak adalah kutub positifnya. Maka nanti nilainya tambah bukan negatif S1 tapi bukan negatif E2 tapi negatif E2. Lalu ditambah ini ke bawah saya, dia menabrak R2. R2 hambatan dalam kecil, hambatan dalam tegangan kedua. Maka ini nanti I total dikali dengan R2 kecil. Masih ada satu yang belum kita tabrak, yaitu R3, ditambah saja I total kali R3. Kalau kita sederhanakan, berarti kan ini kayak gini ya. E-nya kita satukan, jadi min E1 tambah E2. 1 tambah E2. Oke, ini kayak gini aja nggak apa-apa. I total R1 tambah I total R1 tambah I total R2 kali I total R2 tambah I total R3. Ini boleh saya kayak gini kan ya. I total dalam kurung, matematis aja ya. R1 tambah R besar tambah R2 tambah R2 kecil tambah R3 sama dengan 0. Kita lihat di sini berarti kan ini kita pindah ke kanan aja nilai E-nya ya. Jadi I total dalam kurung R1 tambah R2 1 kecil tambah R besar 2 tambah R kecil 2 tambah R3 sama dengan E1 karena awalnya negatif jadi positif dikurangi dengan E2. Jadi kalau ditanya I totalnya berarti I total pada rangkaian tersebut adalah GGL1 kurangi GGL2, karena kalau GGL kan hambatan dalamnya di perhitungan ya. Dibagi dengan R1 tambah R besar tambah R2 tambah R kecil 2 tambah R3. Ini kalau misalkan hambatan dalamnya diperhitungkan. Kalau misalkan enggak, ya udah kalian langsung hilangkan aja R1 sama R2. R kecil 1 sama R2. Berarti nanti I totalnya ini tegangan jepit berarti nih. Istilah untuk tegangan jepit. Ketika hambatan dalamnya tidak diperhitungkan, yaitu E1 dikurangi E2 bagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Dan ternyata hasilnya memang nanti akan lebih besar dari GGL gaya gerak listrik apabila hambatan dalamnya diperhitungkan. Oke, itu tadi untuk hambatan dalam. Istilah yang nanti akan ada tegangan jepit dan juga ada GGL ya, gaya gerak listrik. Ini ada contohnya, kalian perhatikan. Tentukan hambatan pengganti. Jadi nanti istilah hambatan total atau resistor total itu boleh nanti istilahnya adalah ekivalen resistor atau resistor ekivalen atau hambatan ekivalen atau hambatan total. Sama ya, maupun hambatan pengganti. Maka di sini kita lihat ya. Tentukan hambatan pengganti dari 4 hambatan yang disusun secara paralel. Maka ilustrasinya ya, sebenarnya kalian bisa mengilustrasikan sendiri. Kan kayak gini ya. Terus ini ada berapa aja itu? 1 kilo, 4 kilo, 8 kilo, dan 5. 1 kilo, 4 kilo, 8 kilo, dan 5 kilo ohm. Yang ditanya adalah hambatan pengganti. Berarti kalian cukup mencari biar dia bisa kita jadikan seperti ini. Ya. Jadi memang kita ekivalenkan dulu atau kita cari hambatan pengganti. Ini disebut dengan R tot atau juga R ekivalen atau juga R pengganti. Sama aja. Ingat cara untuk paralel ini ada di bawah ya. Jadi 1 per R total atau RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 1 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Jadi di sini ya 1 per 1 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8 tambah 1 per 5. Kalau sudah simple, kita tinggal hitung secara matematis, yaitu kita samakan penyebutnya, yaitu kita samakan penyebutnya menjadi 40. Nah,
40 bagi 1 adalah 40. 40 kali 1, 40. 40 bagi 4 adalah 10. 10 kali 1 adalah 10. 40 bagi 8, 5. 5 kali 1 adalah 40 bagi 5, 8. 8 kali 1. 40 bagi 5, 8. 8 kali 1 adalah 8. Tinggal di total ya, di situ dapat 63/40. Ingat, jangan terkecoh, ini masih 1 per R total, RP total ya. Yang ditanya bukan 1 per RP total, apa, tapi P total per 1, yaitu 40/6, 3 ya di sini. Atau kalau di situ kita hitung 40 dibagi 63, karena satuannya kilo ohm, jadi dapat di sini 0,635 kilo ohm, atau kilo itu kan kali 1000 ya. Jadi ini tuh 0,635 kali 1000 ohm, dapat 635 ohm. Lalu yang ditanya selanjutnya adalah apa tuh? Pertanyaan apa sih? Jika benda tegang, jika benda ini nggak tahu nih. Pokoknya ini maksudnya adalah, oh nih, jika benda tegangan yang dipasang, tegangannya 50 volt. Jadi dikasih 50 volt di sini. Tentukan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Jadi kita diminta untuk mencari arus pada masing-masing hambatan. Sebelum kita mencari arus pada masing-masing hambatan, kita tentukan dulu ya arus totalnya. Tapi ini sebenarnya ini bebas ya, mau bagaimana caranya. Kalian bisa langsung cari dengan membagi V-nya 50 volt dengan R-nya, bisa. Tapi terkadang misalkan nggak ada tegangannya nih. Kita berarti menggunakan nilai dari I sama dengan V dibagi R. Ya kan ya, karena kan V itu sama dengan I kali R, maka I adalah V dibagi R. I totalnya berapa di sini? Misalkan ditanyanya I total ya. I total adalah V total bagi dengan R total. V-nya 50, R total adalah 635 ohm. Maka di sini hasilnya sekitar berapa nih? 50 dibagi 635. 0,078740. Inilah arus pada rangkaian. Jadi di sini I-nya 0,07874 dengan V-nya 50 volt. Karena pada tegangan, jadi kebetulan ini kan dalam satu susunan tuh paralel semua. Jadi kita nggak perlu cari I totalnya. Tapi nanti terkadang kita harus tahu dulu I totalnya berapa. Yang bukan sederhana ya rangkaiannya. Oke. Kita mau cari arus pada rangkaian, arus pada hambatan pertama. Karena memang kalau misalkan rangkaian paralel kan arus pada masing-masing hambatan beda ya. Artinya nanti ketika dijumlahkan hasilnya akan mendapatkan nilai arus total. Ketika ditanya arus pada hambatan pertama, ya udah V total dibagi R1, V-nya 50, R1-nya adalah 1 kilo ohm atau 1000. Dapat 0,05. Hambatan R2, maka kita dapat arus pada hambatan 2, V dibagi R2 50 bagi 5000. Ini kalau R3 berarti tinggal 50 dibagi 8000, R4 50 dibagi 5000. Ini kalau dijumlah kira-kira dapat berapa? Oke. 5 ini berapa sih? 7 ya. 8 7 0 0,07875 ampere. Dan nilai ini mendekati ini. Ya.
Atau kalau kita, ini kan berarti dapat 0,79 ya, sama. Jadi terbukti bahwa ternyata pada rangkaian yang hanya terdiri dari rangkaian para hambatan paralel, itu penjumlahan arus pada masing-masing hambatan sama dengan arus total. Selesai, gitu ya. Oke, itu secara sederhana. Nanti kalian bisa catat sendiri dengan mengulang video yang rekaman yang saya berikan. Kita lanjut dulu membahas tentang hukum Kirchhoff. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pekan lalu ya, bahwa hukum Kirchhoff itu ada dua, HKA atau hukum Kirchhoff arus. Lebih tepatnya sebenarnya bukan hukum Kirchhoff 1-2 ya, itu beda sebenarnya. Yaitu hukum Kirchhoff arus dengan hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff arus nanti berbicara tentang bahwa arus yang masuk ke node ya, atau masuk yang ke titik percabangan, dia akan sama dengan yang keluar. Oke, kan sudah kita bahas ya. Nih, arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi di sini kita jumlahkan, nilainya akan sama dengan ini. Berapa aja di situ? Ya. Ini I1, I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I6 tambah I5. Kalau misalkan ini tiba-tiba kita ubah nih arah panahnya. Yang awalnya I5 keluar, dia tiba-tiba kita ubah jadi masuk. Ya udah, karena dia masuk, maka dia ikut ke yang sebelah kiri. I5. Ini berarti hilang. Jadi disesuaikan ya sama panah-panah arusnya. Nah, ini berguna ketika kalian menggambarkan loop, nanti akan kita bahas. Oke, itu yang pertama. Hukum Kirchhoff selanjutnya ada hukum Kirchhoff tegangan atau HKT ya. Low voltage Kirchhoff. Kirchhoff KVL, Kirchhoff voltage law. Hukum Kirchhoff tegangan, itu istilah Inggrisnya. Pada hukum Kirchhoff tegangan, oke. Jumlah sumber tegangan, ini teorinya dulu ya. Jumlah sumber tegangan ditambah dengan jumlah sebentar. Kita lebih upload. Oke. Kita bahas dulu untuk teorinya, bahwa jumlah sumber tegangan ditambah dengan, ini terkadang kita tukar. Jadi jumlah sumber tegangan ditambah dengan jumlah tegangan hambatan pada rangkaian tertutup adalah 0. Oke. Ingat kata kuncinya, jumlah sumber tegangan ditambah sumber tegangan berarti nanti kita totalkan sumber tegangan sendiri. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga tadi di hambatan dalam ya. Ditambah jumlah tegangan hambatan pada rangkaian tertutup, syaratnya adalah rangkaian tertutup adalah 0. Jadi ini satu loop. Tadi kan kita ke sana ya. Nah, ini kan V baterai 1 tadi atau yang begini kan tadi ya. Ditambah dengan V baterai 2 karena dapatnya adalah yang E2, atau tadi kita ikut aja yang tadi. Jadi kita jangan langsung menjadikan satu. Jadi kita pisahkan dulu sebagaimana apa kita temui dulu. Ini begini kali ya. Kita copy. Oke. Begini ya. Oke. Nanti kalian cek sendiri di videonya. Kan tadi caranya adalah gini. Kalian gambarkan dulu rangkaian siklusnya, arah siklusnya dari kiri ke kanan. Kalian bebas mau mulai dari mana, saya mau mulai dari F.
Karena ketika kita mulai dari manapun titik, nanti akan sama nilainya. Oke. Ke atas ya, karena sesuai dengan panah. Di situ yang kita tabrak adalah awalnya negatif E1. Maka kenapa di situ negatif baterai. Lalu tadi R1 sudah kita bahas. Terus kalau kita lanjutin, nah di sini di kotak baterai yang kedua yang ditabrak adalah kutub positif, maka di situ plus V baterai. Nah ini kan ya. Ini ketika hambatan yang pertama, ketika hambatan dalam diabaikan berarti nggak ada pertambahan ini. Kalau hambatan dalam diperhitungkan istilahnya adalah tadi GGL ya. Kalau hambatan dalam diabaikan tadi tegangan jepit ini GGL, tinggal ditambah I kali R1 atau I total kali R1 tambah I total kali R2. Ini kenapa kok saya I total kali R1 tapi yang di sini VR1 ya, sama aja karena kan arus kali hambatan atau resistor itu ya tegangan pada R1, sama aja. Itu kalau istilah dari hukum Kirchhoff tegangan, nanti lebih kepake di dua loop ya biasanya. Kemudian ini contoh dari rangkaian sederhana satu loop. Oke, di sini. Nanti ada contohnya. Kebetulan ini adalah biasanya kalau satu loop itu seri rangkaiannya. Karena kalau yang ada paralelnya itu kan nanti dua loop. Dua kalang, dua siklus. Oke, ini masih sama, kita puterin kayak gini, searah jarum jam ya. Biasanya pada rangkaian seri. Oke. Ketika kita ditanya I total berapa, gitu ya, maka kita perlu tahu dulu I total itu kan V total dibagi R total. Kebetulan dia seri, ya udah berarti kan V total dibagi dengan RS seri. V total dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Atau kalian cari dulu R1, R2, R3 baru kalian masukin ke persamaan ini. Oke ya. Nah ini bentukan dari R ekivalennya atau R total serinya. Oke. Series resistor and their equivalent have the same current seri. Tadi udah saya bahas, jadi nggak perlu saya artiin. Sama aja dengan yang tadi. Ini juga sama maksudnya ya tadi ya, hambatan ini juga di mana? Di hambatan dalam tadi. Intinya kalau hambatan dalam diperhitungkan maka dia akan berbeda nanti nilai arusnya. Oke, ini kan ada nilai nih. Hambatan dalamnya 2 ohm, hambatan luarnya, hambatan rangkaian 4 ohm. Kalau misalkan ini kita kerjakan ya, ini kan arahnya seperti ini. Ini kita mulai dari titik bawah, ketemu di situ negatif 12 ya, karena kan kutubnya negatif yang kita temui. Maka kita tuliskan negatif 12 ditambah dengan apa tadi? VR kecil 1 tambah VR besar sama dengan 0. Min 12 tambah, ingat kalau V itu kan I kali R ya. Berarti di sini I kali R1 berapa di situ? R1-nya 2 tambah I-nya sama ya karena satu kalang atau satu loop. Kali R besarnya 4 sama dengan 0. 12 pindah ke kanan jadi positif ya. I kali 2 tambah I kali 4 sama dengan 12. Ini kalau kita sederhanakan sama aja. 6 I ya kan ya, sama dengan 12. I-nya adalah 12 bagi 6, 2 ampere. Jadi arus total pada rangkaian adalah 2 ampere. Apabila R-nya kita abaikan, yang disebut dengan tegangan jepit, maka langsung aja. Nah, kalau hilangkan berarti ini kita loss kan ya. Maka nanti buktinya adalah beda. Min 12 tambah VR besar sama dengan 0. Min 12 tambah I kali 4 sama dengan 0. 12 pindah ke kanan jadi I. Maka I-nya adalah 12 bagi 4 yaitu 3 ampere. Terbukti kalau hambatan dalam diperhitungkan mempengaruhi nilai arus dan arusnya lebih kecil. Jadi nanti kalian perhatikan di situ dia mintanya hambatan dalam dihitung atau enggak.
Oke, yang bisa kita ambil adalah bahwa rangkaian sederhana satu loop itu biasanya terjadi pada susunan seri. Contohnya ini merupakan satu loop. Simple kita buat dulu arah loopnya atau arah kalangnya ya. Seperti ini aja, bebas. Yang ditanya apa nih? Apabila R1-nya 2 ohm, 2 ohm, R4 ya R4, R2-nya 4 ohm, R3-nya 6 ohm, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Simpel ya. Kita ekuivalenkan dulu. Kita buat bentuk sederhananya. Maka nanti seperti ini. Ini R ekuivalen atau R seri total. Ini oke, ini E2, ini S1. Oke, kita mulai dari titik apa? Kan tadi di pojok bawah ya. Sekarang kita mulai dari pojok kanan atas deh, biar kita lihat bisa nggak sih. Oke, yang ketemu dulu di sini adalah R3. Maka langsung aja perhatikan VR3, kemudian lanjut nabrak di situ kutub positifnya E2, berarti kan ditambah E2. Lanjut ya, nabrak R1, maka di situ tambah VR1. Lanjut di sini nabrak kebetulan kutub negatifnya E1. Jadi di situ dikurangin dengan E1, ketemu lagi R4 sampai nanti berhenti di titik yang sama, titik awal. VR sama dengan 0. VR3, V itu kan I kali R3, berarti di sini I kali R3 tambah E2 tambah I kali R1 kurangin E1. Nanti kalian silakan coba lewat titik mana ya, bebas. Fase sama atau enggak. Tambah I kali R3. Ini kenapa R4? R3. Oh, R2 kali R2. R2 ya. R2 sama dengan 0. Oke. Kita satukan baterainya, kita satukan tegangan hambatan. Jadi kan kalian kalau bisa cepat langsung aja nggak apa-apa. Tadi kan E2 dikurangi E1, ini dalam kurung ya. R3 tambah R1 tambah R2 sama. Oke, ini kita lihat di situ. Di E2-nya 3, E1-nya 9. Tambah di sini I, R3-nya 6, R1-nya 2, R2-nya 4. 3 kurangi 9 min 6 ya. Tambah I, 6 tambah 2 tambah 4 itu berapa? 12 ya. Min 6-nya pindah ke kanan jadi positif. I kali 12 sama dengan 6, maka kita dapati bahwa I 6 bagi 12 adalah 0,5. Jadi kesimpulannya adalah I totalnya 0,5 ampere. Ini ya, ada di PPT-nya, nanti kalian cek. Adapun untuk tegangan masing-masing hambatan kan berbeda kalau rangkaiannya seri ya. Kita cari di sini. Berapa sih I pada R1, I pada R2, pada I pada R3? Cari aja ya. I R1 kalau V sama dengan I kali R, berarti kalau I adalah V bagi R. Berarti kan V tot dibagi R1. V total bukan, kebetulan ini ada 2 ya. Tadi nilainya adalah berapa? 6 ya. Min 3 dikurangi 9 min 6. 6 di sini kan. 6 bagi R1 berapa? R1-nya berapa sih? Itu 2 ya. Hmm. Bentar. Oke.
Lalu I pada, oh sorry salah saya. Gini, arus pada rangkaian seri kan sama, berarti nanti totalnya adalah 0,5, maka di sini 0,5, 0,5, 0,5. Yang beda adalah tegangannya. Tadi kan kita dapat tegangan total 3. Apakah benar tegangan totalnya, tegangan total kan tadi kita dapat 6 ya. Di sini 6 kan ya. Apakah benar nilai tegangan totalnya adalah 6? Kita coba masing-masing tegangan. Berarti kan di sini kita mau cari VR1. VR1 itu adalah I kali apa? I kali R1. VR2 I kali R2. VR3 I kali R3. I-nya tadi dapat 0,5 kali R1-nya itu 2. 0,5 R2-nya 4. 0,5 R3-nya 8. Sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 4. Oke. Bener ya? R3-nya 6, bukan 8. Oke, 6 ya. Bener. Benar-benar. Berarti jawabannya adalah 3 dan hasilnya kalau kita total tegangannya adalah 6. Jadi terbukti bahwa apa? Tegangan pada rangkaian seri itu dan tegangan pada satu loop 1 ya, loop sederhana 1, itu tegangan totalnya bisa didapatkan dari penyebelahan tegangan masing-masing hambatan dan arusnya sama. Oke, nanti silakan dicek sendiri. Oke. Lalu rangkaian dua loop. Oke, rangkaian dua loop ini biasanya untuk paralel ya. Nanti akan ada biasanya saya sederhanakan jadi 2. Ada 2 model gitulah istilahnya. Oke. Yang pertama kalau masing-masing loop itu ada tegangan ini ya. Model kedua itu kalau misalkan masing-masing loop hanya ada satu sumber tegangan, baik di loop 1 atau loop 2. Ini kan kebetulan 1. Oke. Dan biasanya satu sumber tegangan lebih mudah. Ini berarti lebih mudah dibanding yang 2 sumber tegangan. Itu kalian pahami dulu. Oh, ternyata lebih mudah yang hanya ada satu tegangan pada 2 loop. Oke. Berarti kita coba dulu yang ini ya. Kita bahas dulu yang ini. Sebenarnya ini ya, ini itu kalau kita sederhanakan kan jadinya kayak gini nih. Oke. Ini R3, ini R2. Ini R atas R1, ini R4, ini node C atau titik cabang C, ini titik cabang B. R2 dengan R3 sebenarnya paralel. Ya kan ya? Berarti kalian kerjakan dulu paralelnya. Maka ini dapat nanti. Jadi ini sebenarnya sama dengan ini ya, gabungan ya. RP, baru setelah itu kita dapati, kan kalau kita mau cari I total harus kita ekivalenkan atau R totalkan ya. RS gabungan dari apa di situ? Berarti kan ada R1 tambah R4 tambah RP. Adapun RP di situ paralel antara R3 dan R2. Jadi kesimpulannya kalau misalkan ada 2 loop, jadi jangan bingung dulu. Ada 2 loop tapi hanya ada satu sumber tegangan. Ya sebenarnya nggak harus di sini sih. Kadang ya di bawah gini ya. Kadang ya di sebelah kanan adanya, sama aja. Yang penting satu sumber tegangan sebenarnya itu merupakan rangkaian gabungan dan nanti kita analisa dengan paralel dan seri. Selesai ya.
Oke. Tinggal nanti kita dapati bahwa I total rangkaian adalah di situ berarti anggaplah ini V1 ya. V1 dibagi dengan RS. Karena totalnya adalah seri. Nanti I di sini sama dengan I total, ini sama dengan I total. Lalu gabungan kedua ini jadi gini ya. Nanti di sini I-nya akan beda dengan I total, tapi ketika mereka berdua digabungkan, maka nilai I-nya, I mereka berdua itu sama dengan I total. Kan ya, karena kan tadi kita serikan seperti ini. Oke, nanti coba kita bahas ya maksudnya. Kalau misalkan waktunya cukup. Intinya seperti itu ya. Kalau misalkan salah satu loop hanya terjadi satu sumber tegangan, maka caranya seperti ini. Lalu kalau misalkan ada dua, ini yang ini apa sih? Oh, iya yeah. Namun berarti gini nih. Ini anggaplah beginilah. Ini loopnya ya. Ini IR2, berarti di sini anggaplah ada IR2. Maka IR2 didapatkan dari R1 tambah R3. Ya kan ya? Ingat ini titik percabangan, arus masuk sama dengan arus keluar, nanti kepake juga. IR berapa tambah IR 3. Ini sama nggak hasilnya? Kita cek aja. Oke, kita masih ada berapa sih? Oke, kita selesaikan dulu ya. Nanti ini kan kebetulan belum saya munculkan contoh. Jadi kalau misalnya waktu cukup, kita coba munculkan satu contoh. Kita bahas dulu yang ini. Ini juga sebenarnya kayak ada kaitannya dengan yang sebelumnya tadi. Cuman ini ada 3 loop ya. Tapi lagi-lagi ini hanya terdiri dari satu sumber tegangan. Dan sebenarnya simpelnya mereka bertiga ini merupakan paralel. Jadi R ekivalen di sini adalah RP. Tapi kalau dari segi arusnya ya, ini berarti begini nih. Terus jadi nanti ini di sini arusnya negatif nih, karena berlawanan dengan arah loop. Gitu ya. Nah, yang berbeda dengan yang barusan kita bahas, ini apabila ada dua sumber tegangan. Oke. Sebenarnya kalian bebas mau seperti apa cara apa istilahnya? Menggambar loopnya. Jadi kan kalian harus tahu dulu penggambaran loopnya seperti apa. Oke. Kebetulan ini di soal ini sudah dikasih tahu arah arusnya sana. Berarti kan begini ya. Nanti kalian gambarkan seperti ini. Atau bisa nanti sama-sama masuk begini. Bebas. Yang penting kalian konsisten dengan arahnya. Karena arah loop ini nanti mempengaruhi penjumlahan arus dan mempengaruhi nilai sumber tegangan yang ditabrak duluan, ya kan ya. Karena kalau ini gambarnya seperti ini, yang ditabrak di sumber tegangan itu negatif dulu. Oke. Maka langkah pertama gitu ya, kalian cari dulu tuh arus IR3. Yang di sini kan. Kira-kira di sini arus I3 itu didapat dari apa sih? Gitu ya. Ini ada I2, ini ada I1, berarti kan loopnya kemana nih? Loopnya ke atas ya. Loopnya ke atas, maka nanti di sini ada muter gitu ya. Ini I2, ini I1,
masuk mereka berdua ke sini, ya kan ya. Maka I3 kita dapati bahwa I3 sama dengan I1 tambah I2. Ini persamaan pertama, jadi stepnya seperti ini. Lalu yang kedua, masing-masing kalian mau kerjakan loop mana dulu. Nanti kalian buat persamaannya. Ini anggaplah ini 1, yang kanan 2. Oke, saya kerjain dulu yang loop 1. Ketika kalian mau menganalisa loop 1, maka nanti yang loop 2-nya kalian tutup ya. Kalian bebas mau tutup pakai tangan, kertas, atau apapun. Jadi anggaplah ini saya coret-coret, nggak ada gitu ya. Oke. Berarti kan sisa di sini ada R3, R1, dan sumber tegangannya. Ini kan nggak enak coret-coretnya seperti ini. Pokoknya kalian tutup lah intinya gitu ya. Oke. Ketika ditutup dan kita ikuti arah loopnya, saya mulai dari titik A. Titik A menabrak R1, berarti kan VR1 ya. Lalu lanjutin ke sini, ke sana, lalu ke sini gitu ya. Lalu ke IR3. Ini kemungkinan besar nanti tanda negatif tuh arusnya. Oke, kita tulis aja dulu, nggak apa-apa ya. Tambah dengan VR3, karena ini berlawanan dengan panah I3 ya. Berarti sementara kita coba dulu, ini kita jadikan nanti bukan negatif. Oke, negatif. Ini sih kita tulis dulu VR3 ya. Lalu kita terusin lagi, dia menabrak kutub negatifnya R1, berarti nanti dikurangi dengan sama dengan 0. Oke. Kalau E1 nya pindah, jadi kan kita dapati bahwa nanti di sini tuh VR1 tambah VR3 sama dengan E1. Oke, ini loop 1 L. Adapun loop 2 berarti yang sebelah kiri kita tutup, sisa di situ berapa? R3 dan R2. Sama ya. Saya awali deh dari C. Nanti di situ berawan dengan I2, harusnya dia negatif. Di sini VR2 nabrak, kita terusin situ ya, kita nabrak VR3 tapi tambah VR3 sama dengan nabrak lagi E2 sama dengan 0. Atau kalau kita jadikan seperti ini ya, nah tapi kan kebetulan V-nya nggak ada ya, maka nanti kita ganti di sini kan jadi ini ya, yang nabrak R2 adalah I2 kali R2 tambah yang nabrak R3 adalah I3 kali R3 sama dengan E2. Yang atas juga I1 kali R1 tambah I3 kali R3 sama dengan E. Nah, nanti kalian bisa dapati di situ I3-nya kalian ganti aja. Biar bisa kita kurangin kan. I3-nya diganti I1 kali tambah I2. Nanti akan ada contohnya. Yang penting seperti itu untuk konsepnya dulu. Paham? Oke. Ya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini kebetulan nggak ada arah. Jadi kalian imajinasinya bebas. Pada rangkaian listrik di bawah ini diberikan R1-nya. Oke, R1 yang 4. Mana R1 ini ya berarti ya? R2-nya berarti sini R2. Jika saklar S ditutup, nggak ada saklarnya. Oke, anggaplah ini rangkaian tutup. Tentukan besar daya pada R1. Oh, daya dulu. Tapi sebelum kita cari daya, kita tanyain dulu. R1-nya berapa? R1 yang berarti sini ya. Berarti I1 sini berapa? Oke. Langkahnya kita gambarkan dulu loopnya, bebas mau seperti apa. Saya loopnya kayak gini aja. Berarti kita dapati bahwa ini kan IR2 ya. Atau yang masuk ke sini I3 aja deh, nggak apa-apa. Ini ada I1, ini ada I2. Jadi kan I3 sama dengan I1 tambah I2. Ya.
persamaan pertama. Kemudian kita loop 1. Loop 1 yang sebelah kiri. Saya mulai dari pojok kanan atas ya. Pojok kiri atas. Itu kan putarnya ke kanan. Maka yang kita tabrak dulu, ingat ya, yang sebelah kanan diputusin dulu semua. Jadi ini putus. Ya, jadi yang kita tabrak adalah R2 ya. Nah, berarti VR2 L1-nya loop 1, VR2 atau di situ VR2 jangan lupa. Tambah VR1. Kemudian kita terusin ternyata nabrak tanda negatifnya 12 volt ya. Jadi di sini dikurangi 12 volt sama dengan 0. Atau VR2 itu apa? VR2 adalah, ingat ya, itu I3. Yang melewati R2 kan I3. I3 kali 2 ohm ditambah yang nabrak R1 adalah I1 kali apa? R1-nya 4 ohm sama dengan 12. 12-nya saya pindah ke kanan jadi positif. Oke, ini persamaan 2. Lalu yang loop 2, ingat itu saya mulai dari pojok kanan atas ke arah kiri. Saya sesuaikan dengan arah loopnya. Yang saya tabrak 2 adalah VR2. Berarti di sini VR2. Lalu ke bawah ya. Oke, saya tabrak kutub negatifnya baterai negatif 6 volt. Sama dengan 0. Karena nggak ada hambatan lagi, ya udah kita seadanya aja. Maka di sini VR2 sama dengan 6 volt. 6 ya. Oke. VR2 berarti kan ingat di situ yang nabrak R2 itu adalah I3, jadi I3 kali 2 ohm sama dengan 6 volt. Maka kita dapati bahwa ternyata I3 adalah 6 bagi 2 atau 3 ampere. Ternyata ini lebih simpel ya. Saya kira contohnya susah, ternyata lebih simpel. Oke, kita dapati I3 3 ampere. Berarti sini 3 ampere ya. Tulis saja 3 ampere. Yang ditanya bukan I3 tapi I1. Kalian mau pakai yang mana? Bebas. Kita pakai yang ini deh ya, persamaan kedua. Berarti dari situ kita dapati I3 langsung kalian ganti aja. Ya kan ya? I3 adalah 3 kali 2 tambah I1 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 2, 6. Tambah I1 kali 4 sama dengan 12. Berarti kan di sini I1 kali 4 sama dengan 12 dikurangi 6. 12 kurangi 6 adalah 6. I kali 4 sama dengan 6. I-nya I1 ya, sama dengan 6 bagi 4. 1,5 ya. 1,5 ampere. Jadi I1-nya adalah 1,5 ampere. I yang melewati hambatan 1. Oke, sama ya. Tapi yang ditanya bukan I1. Oke. Yang ditanya adalah daya. Tapi sebelum itu, kalian perhatikan. Di PPT atau di slide ini, loopnya seperti ini. Ya, di saya loopnya seperti ini. Oke. Kan tadi saya jelasin. Kalau misalnya kalian belum bisa ngotak-atik arah loop, kalian gambarin seperti itu aja. Ini loop 1, ini loop 2. Oke. Gitu ya. Masuk ke I3. Oke, dari sini kita dapat ambil, oh ternyata kalau loopnya beda, asal kita konsisten dengan arah-arah yang kita tabrak dulu, karena nanti loop itu mempengaruhi apa yang ditabrak dulu pada baterai. Oke ya, kalau kita konsisten maka nanti hasilnya sama. Oke, itu kesimpulannya. Adapun daya, ingat daya apa? P sama dengan V kali I. 1 P1. Cuma kan tegangan di kita dapat I1, dapat R1, kita nggak perlu cari VR1 deh, walaupun nanti kita bisa gunakan VR1. Ingat ya, ini boleh juga kalau persamaan daya itu, boleh I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Kita gunakan persamaan kedua, berarti kan I1 kuadrat, I1-nya 1,5. 1,5 kuadrat
kali R1-nya berapa? 4 ya. 1,5 kali 1,5. Saya nggak bisa cepet. 15. Ini boleh juga 15 per 10 kali 15 per 10 kali 4. 15 kali 15, 225 bukan. 5 kali 1, 7, 5, 225 ya. 225 per 10 per 100 kali 4. Atau 4 dibagi 100 dengan 4 saya kecilkan. Jadi 25. 225 dibagi 25 berapa? 9 bukan. 9 watt. Benar nggak 9 watt? Benar ya 9 watt. Itu kan ya. I kuadrat kali R. Coba deh kita pakai yang V kuadrat V kali I. V-nya jadi dapat berapa di situ kan ya? V sama dengan I kali R. I-nya 1, I-nya 1,5, R-nya 4. Benar nggak sih? Kita cari dulu. Nah, kalau kita pakai yang V kali I, kita cari dulu V-nya. I kali R. I-nya adalah 1,5, R-nya 4. Berapa sih? Ini 6 kan ya? Maka P-nya itu adalah 6 kali I-nya berapa? Sama-sama 9 watt ya. Bebas, intinya adalah bebas. Oke ya, jadi seperti itu untuk konsep dua loop. Kalian langkah pertama, kebetulan ini nggak dipakai yang saya stabil kuning. Karena resistornya atau hambatan itu nggak ada yang hambatan kedua. Jadi pada arus kedua di sini nggak ada hambatan. Kalau di situ ada hambatan, itu terpakai sekali nanti. Jadi kita misalkan dulu, I3 kita ubah jadi I1 plus I2. Oke ya, jadi seperti itu. Untuk loopnya. Oke, di sini kita lanjutin dulu. Perbedaan susunan kapasitor dengan resistor. Ini sebenarnya ini aja sih, review aja wawasan. Intinya resistor dengan kapasitor nanti perhitungan dibalik aja. Kalau yang resistor seri itu pertama adalah R-nya ditambah, kalau yang paralel justru yang ditambah adalah, kalau kapasitor justru yang ditambah adalah yang paralel. Kalau pada resistor, paralel itu 1 per R total. Justru kalau yang di kapasitor yang waktu itu kita bahas, malah untuk rangkaian seri. Itu ya, maksudnya seperti itu. Oke, terus nanti kalau seri itu I-nya sama, kalau seri paralel, seri rangkaian resistor I-nya sama. Kalau pada kapasitor yang sama itu adalah sebentar, C sama dengan Q kali V. C sama dengan Q kali V. Q-nya yang sama. Ya, Q-nya sama. Atau selesai. Nanti kita analisa sendiri, saya lupa. Kemudian ini terakhir, bagaimana sebenarnya lebih kepada praktik sih. Bagaimana ketika nanti kalian ada yang bekerja gitu ya di bidang kelistrikan atau elektronika, atau saat ini mungkin udah ya kalau misalkan sudah paham apa-apa. Jadi alat ukur listrik DC itu sebenarnya include dalam satu yang digital aja kan. Kalau mau beli alat ukur listrik itu yang digital aja lebih mudah walaupun lebih mahal. Disebut dengan namanya bebas ya, avometer boleh, multimeter, ampermeter, voltmeter. Kenapa kok istilahnya adalah avometer? Ya, karena memang terdiri dari 3 pengukuran, atau terkadang bisa juga beberapa multimeter itu, ini multimeter boleh, avometer boleh. Multimeter itu bisa mengukur kapasitor juga, atau diode itu dioda. Ya. Kebetulan ini multimeter, avometer untuk ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ya, alasan kenapa avometer. Oke, ampermeter tentu ya, ampere untuk arus, berarti ampere untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan, ohmmeter untuk mengukur hambatan. Bagaimana cara pengukuran rangkaian pada listrik DC? Apabila kalian ingin mengukur arus, maka pastikan kalian serikan dengan rangkaian. Ini ya. Oke, ini ilustrasinya gini nih awalnya.
Kalian mau ngukur nih arus yang ngalur di arus yang ngalur lagi. Arus yang ngalir di sini berapa? Oke, ini anggaplah ini ampermeter. Ini ada probe-nya. Probe itu kabel ya, kabel. Oke, maka kalian serikan di sini. Oke ya. Jadi sama nanti. Adapun untuk mengukur tegangan, jadi tegangan itu nanti kalian mau ngukurnya pada komponen apa? Tegangan sendiri pengukurannya itu diparalelkan. Artinya dicabangkan dengan apa yang mau kita ukur. Jadi anggap kita mau ngukur nih hambatan R1. Kalian jangan misalkan ini probe ya, lalu di sini ada V, voltmeter. Oke, ini ada probe. Jangan kalian mengukurnya seperti ini. Diserikan dengan rangkaian. Ya, kalian mau mengukur apa? Ini kan nggak ada voltmeter. Justru nanti yang terbaca adalah arus. Maka kalian seri akan paralelkan, kalian cabangkan dengan komponennya. Oke, sini berarti kan. Kalau mau mengukur R2 berarti kan ini ke sini, sini, baru ini ke sini, ke alatnya gitu ya. Kalau tegangan rangkaian biasanya yang diukur adalah tegangan baterai. Sini berarti kalian ukur sini berapa. Oke lah, beginilah ya, anggaplah. Oke. Adapun untuk menggunakan ohmmeter, pastikan jangan kalian alirkan listrik dalam rangkaian. Karena nanti akan mempengaruhi hambatan. Jadi, ketika kalian mau mengukur, oke, kalian mau mengukur resistor 1 sama nanti diparalelkan. Resistor 1 ini kalian mengukur gitu ya. Pengkhususan untuk ohmmeter kalian cabut dulu di sini baterainya. Oke, ini saya putus ya, anggaplah ini saya putus. Kalau ada saklar dimatikan. Itu untuk mengukur ohmmeter. Mengukur hambatan, mengukur nilai resistor. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, silahkan bagi yang mau bertanya atau mau didiskusikan bagian mana, karena sudah selesai ya. Kasih tahu aja. Saya kasih waktu pencermatan dulu. Oke. Silakan ya. Saya iseng berapa sih enaknya? 2, 4, 2, 6. Ini ini 24 volt. Oke, sambil nanti saya kerjainnya itu, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, ada yang mau disampaikan? Pada keluar nih, kenapa nih? Gimana yang sebelum-sebelumnya? Atau cukup? Cukup, Pak. Oke, sekarang kita bahas yang ini kan tadi kita mau lihat sih, iseng aja ngerjain yang ini. Oke, kita mau tahu berapa sih I total pada rangkaian. Ya, I total pada rangkaian. Atau jangan rangkaian deh, kebetulan kan 2 loop ya. Jadi
I pada R1 berapa, I pada R4 berapa, I pada R2 berapa nanti, I pada R3 berapa. Oke. Kebetulan itu R2-nya 2, R3-nya kan 4. Maka di sini kita mau cari ini RP-nya berapa. Berarti kan 1 per RP sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 2. Kita samakan penyebutnya di 4. 4 kali 4 benar ya. 4 bagi 4 1, 1 kali 1 1. 4 bagi 2 2, 2 kali 1 2. 3 per 4 ya. Jadi kalau kalian bingung cepet kenapa apa namanya butuh pelan-pelan, nanti silakan dicek rekaman videonya. Ingat ini masih 1 per RP, berarti kalau RP-nya aja adalah dibalik ya. RP per 1 sama dengan 4 per 3 atau 0,75. Maka dapat di sini oke 0,75. R1-nya berapa? 2. Nanti kalau misalkan angka yang enak nanti saya ubah. R4-nya 4. Berarti berapa tuh? 2 tambah 0,75 tambah 4, 6,75. Maka di sini R serinya adalah 6,75. Oke. Terus berarti kita mau tahu tuh IRS-nya berapa. Sementara kita cari dulu IRS-nya. Sebelum nanti kita pecah lagi. Oke, IRS adalah V rangkaian atau V sumber tegangan dibagi dengan RS. Biar kita enak ya, nggak ini apa namanya, nggak koma-komaan. Anggaplah ini aja deh. Ini saya ganti V-nya jangan 24 biar enak. 6,75 kali 2. 13. Oke, 13,5 aja ya. Biar enak. 13,5, maka RS-nya nanti dapat nilainya 2 ampere. Walaupun nanti nggak tahu, kayaknya susah juga koma-komaan. Oke, kita kunci. Berarti RS-nya adalah 2 ampere. Maka kita pecah lagi di sini, ya kan ya? Oke. Karena di sini nilai ampere adalah 2, maka prediksi kita di sini juga 2. Berarti di situ R berapa? R4-nya 2 ampere, R1-nya 2 ampere, dan RS di sini 2 ampere. Ya. RP sih 2 ampere. Oke. Kita mau bukti. Ingat, tegangan pada rangkaian seri, tegangan total pada rangkaian seri itu penjumlahan. Kita cek ya. V, ini R1 yang atas kan ya tadi ya, R4. VR1 sama dengan I kali R1, VR2 sama dengan I kali R2, VRP sama dengan I kali RP. V1-nya 2, R1-nya tadi dapat, saya tulis 2 ya, sama dengan 4. R2-nya 2 kali 4 sama dengan 8. IRP-nya 2, RP-nya tadi dapat 0,75 ya, atau 4 per 3, 0,75 aja. 0,75 kali 2, kalau saya salah kasih tahu, itu dapat berapa? 0,15 ya. Nanti kalau 1,5 ya, 1,5 ya. Kalau di jumlah dapat 13,5 volt. Ternyata sama ya. 13,5 volt ini dengan tegangan baterai 13,5 volt. Lalu kita iseng mau ngitung apa lagi nih? Tadi kan kita baru RP ya, belum R3, R2. Oke, sekarang kita mau cari R3, R2. Nanti kalian screenshot aja, kalian catat sendiri. Kita pecah lagi di sini. Begini kan ya. Oke, ini R3, ini R2. Benar nggak? Oke. Ingat, berarti kan di sini ada I yang masuk 2 ampere ya. Maka nanti penjumlahan IR3 dengan IR2. Kita mau cari I yang melewati R3 berapa. Maka langsung aja ya. Ingat,
bahwa tegangan, kita perlu tahu dulu tegangan di sini berapa tadi. Berapa tegangan di RP di sini? RP 1,5 ya caranya. Oke, berarti kita ini saya buletin aja ya. Bahwa tegangan satu rangkaian ini adalah 1,5 volt. Berarti ingat bahwa I itu adalah V dibagi R. Maka baik di mana nih? R3, R2 sama-sama 1,5 volt. Kita hitung. 1,5 dibagi R3-nya berapa? Oke. Oh, ini bukan R3 nih, R2 nih. Nggak apa-apa. Yang di sini 2, yang di sebelah kanan 4 ya. Berarti ini saya ganti. Yang di sini 2, di sini 4. Berarti ini bagi ini R2 ya. V bagi R. V bagi R itu tadi berapa? 2 ya. Lalu yang IR4, IR3 sorry. 1,5 dibagi berapa di sini? 4. Berapa? 1,5 bagi 2, 0,75. 1,5 bagi 4, banyak banget lagi nih. 4 per 6, ini kalau dikalikan 4 berapa? 6 per 16. Oke. Oke, ini sebentar. Kayak gini juga nggak pasti. Ya, ini ya. Kita mau cek apakah I ini I2 tambah I3 adalah 2 ampere, karena kan yang masuk ke dua rangkaian tersebut kan 2 ampere ya. Kita mau cek. Berarti kan 1,5 per 2 tambah 1,5 per 4. Sebenarnya muter-muter aja sih. 4, ini berarti 3 tambah 1,5. 4,5 per 4. Bener nggak? 4, hasilnya di sini 4,5 per 4. Oke. 1, sekian. Oke, 4,5 bagi 4 berapa sih? 1, 4 ya, ini 0,5. 50 bagi 4, 9 ya. 4. Jadi 1,9 atau dibulatkan menjadi 2. Sama. Simpel ya. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa konsep pada rangkaian seri I-nya yang sama, baik I total maupun I perbagian. Kalau pada rangkaian paralel, V total pada rangkaian paralel itu akan sama dengan V pada masing-masing hambatan yang diparalelkan. Jadi ini sebenarnya hanya mau membuktikan aja kita benar nggak sih. Oke, nampaknya cukup ya, cukup jelas ya. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan aja. Oke, dari keseluruhan baik yang barusan maupun yang sebelumnya, ada yang mau disampaikan karena kebetulan mendekati waktu buka ya. Belum saya simpulkan dikit. Oke, bagaimana? Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kesimpulannya adalah pada rangkaian listrik searah ya, karena harus memahami bagaimana cara membaca pertama apakah dia itu ujung-ujungnya nanti kita akan melihat dia satu loop atau dua loop kentnya gitu ya. Kalau satu loop berarti nanti identik dengan rangkaian seri, karena dia rangkaian seri maka nanti arusnya yang sama baik arus rangkaian atau arus per komponen
Kalau pada rangkaian dua loop, ini yang penting juga pada rangkaian dua loop, kalian harus pahami step by step-nya. Pertama kalian tadi mana? Kalian tuliskan dulu I-nya. I yang masuk ke tengah-tengah rangkaian ke resistor yang bagian tengah. Jadi di situ kan I3 hanya penamaan aja ya, nggak harus plug I3. Kalian mau pakai ABC silahkan. I yang masuk ke rangka resistor 2 ampere itu adalah I2 dan I1, I yang dari atas itu. Setelah itu baru kalian konsisten dengan arah loop, kalian susuri per komponen pada loop 1. Kalau kalian nabrak kutub negatif dari baterai, tuliskan negatif. Kalau kalian nabrak kutub positif, kalian tuliskan positif. Ya, kalau secara analisa juga yang analisa saya dengan yang di soal berbeda. Ini ya, loop 1. Nih, kalau kalian lihat di sini ya, dia di loop 2 itu 6 voltnya positif, kalau saya negatif. Ya nggak apa-apa. Karena gambar loopnya berbeda, tapi kan kita semua konsisten. Jadi sama sih. Maka perhatikan kalau misalkan kalian ada yang nyontek sama temennya, kalian nyontek asal nyontek aja, nggak akan paham gitu. Baik, dari saya cukup sekian. Nanti silakan ulang-ulang kembali, screenshot kembali, catat sendiri materi yang saya bagikan di videonya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa yang mendapatkan giliran untuk mengumpulkan tugas pada pertemuan ini silakan dikumpulkan kalau masih ada ya. Karena nanti saya rekap. Lalu kemudian juga ada tugas kuis, itu masuk nilai kuis yang harus kalian kerjakan. Silakan dicek di e-kampusnya. Waktu 1 pekan nggak ada kata lupa karena sudah saya ingatkan. Ada teman silakan tanya. Di akhir nggak ada alasan lupa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.